Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Devi dengan NIM 2513021010 dari kelas 2A Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai uji T dan analisis regresi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester genap pada mata kuliah Statistika Dasar. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penerapan uji T. Dan di sini saya mengambil independent sample test. Kemudian untuk kasus yang akan diteliti yaitu seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha akan melakukan penelitian di sebuah sekolah menengah atas untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang belajar menggunakan simulasi virtual interaktif pada materi hukum Newton dengan siswa yang belajar menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 2 Koton. Mohon maaf, SMA Negeri 2 Singaraja dengan dua kelas 10 IPA yang masing-masing berjumlah 30 siswa. Sebagai sampel penelitian, kelas 10 IPA 1 dijadikan sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran berupa simulasi virtual interaktif. Pada proses pembelajaran fisika, simulasi virtual digunakan agar siswa dapat mengamati hubungan gaya, massa, dan kecepatan secara lebih visual dan interaktif. Sementara itu, kelas 10 IPA 2 dijadikan sebagai kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran secara konvensional melalui metode ceramah dan buku teks. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan tes hasil belajar fisika dengan materi yang sama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara kedua kelompok tersebut. Sehingga judul dari penelitian ini yaitu perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan simulasi virtual interaktif pada materi hukum Newton dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Singaraja. Adapun untuk rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan simulasi virtual interaktif pada materi hukum Newton dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Singaraja. Kemudian ini merupakan tabel dari hasil tes fisika di kelas 10 IPA 1 maupun IPA 2. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji prasyarat, di mana uji prasyarat ini penting karena uji T itu termasuk dari analisis statistik parametrik. Jadi uji prasyarat yang pertama adalah uji normalitas, yang di mana uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal. Dan pada penelitian kali ini saya menggunakan metode Shapiro-Wilk karena jumlah responden yang saya ambil itu adalah 30 siswa dan kurang dari 50 responden. Kemudian untuk hipotesis uji normalitas itu adalah yang pertama itu H0, data hasil belajar fisika pada kelas yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional berdistribusi normal. Kemudian HA, data hasil belajar fisika pada kelas yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan kelas yang menggunakan metode pemilihan konvensional tidak berdistribusi normal dengan kriteria pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 akan ditolak. Selanjutnya saya akan meng-share SPSS.
Jadi di sini saya sudah memasukkan pertama pada variabel view kita di kolom name ini pada baris pertama kita isi dengan kelompok dan juga di baris kedua kita isi dengan nilai. Kemudian di halaman data view saya sudah memasukkan kelompok dan juga nilai dari masing-masing kelompok tadi. Setelah itu kita akan klik analyze. Kemudian klik descriptive statistik dan kita klik explore. Setelah itu pada nilai ini kita pindahkan ke dependent list dan kelompok kita pindahkan ke factor list. Setelah itu kita akan klik plots dan kita centang normality plots with test. Continue. Oke, bisa dilihat pada output dari test of normality. Di bagian Sapirowik ini kita bisa lihat pada signifikansi di kelompok 1 itu hasilnya 0,971 dan di kelompok 2 hasilnya 0,954 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil output dari test of normality ini datanya berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05 sehingga bisa dilakukan uji prasyarat selanjutnya. Karena uji normalitasnya sudah terpenuhi, jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan uji homogenitas. Pengujian homogenitas ini dilakukan menggunakan Levenen test melalui aplikasi SPSS sebagai salah satu syarat sebelum pelaksanaan uji T. Sebelum itu, saya sudah membuat hipotesis yang dimana H0 atau varian hasil belajar fisika pada kelas yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional adalah sama. Kemudian HA, varian hasil belajar fisika pada kelas yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional tidak sama. Dengan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka handol diterima dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka handol ditolak. Kita kembali lagi ke halaman data view pada SPSS. Kita klik analyze karena kita akan melakukan uji uji homogenitas menggunakan metode Levenens test. Kita klik compare means. Setelah itu kita klik independent sample test. Nah, pada bagian nilai itu kita pindahkan ke tes variabel dan kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah itu, kita akan klik define group, grup 1, grup 2, continue. Setelah itu kita klik OK. Baik, bisa dilihat pada bagian Levenen test for equality of variance ini bahwa nilai signifikansinya itu menunjukkan output 0,921 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan data tersebut artinya bersifat homogen. Selanjutnya, karena uji prasyarat dari uji homogenitas dan normalitas telah terpenuhi, kita bisa melakukan dan menuju ke uji T. Adapun hasil uji T ini digunakan untuk menentukan apakah penggunaan simulasi virtual interaktif memberikan perbedaan hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
Setelah itu, sebelum ke pengujian uji T, kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Di sini, hipotesis yang pertama, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian HA, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Untuk kriteria pengambilan keputusan itu masih sama. Jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Baik, pada uji T ini, kita akan mengklik analyze lagi. Kemudian, compare means, independent sample types. Jadi, setelah tadi saya melakukan uji homogenitas menggunakan Levenen Test for Equality of Variance, akan langsung muncul juga output dari uji T-nya. Kita bisa lihat pada bagian Test for Equality of Means. Dan di sini kita bisa lihat pada SIG 2 pilot ini, pada equal variance assumed itu lebih kecil dari 0,01 dan equal variance not assumed itu lebih kecil juga dari 0,01. Yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya di sini HA diterima dan H0 ditolak. Ya. Oke, baik. Bisa disimpulkan berdasarkan hasil uji independent sample test diperoleh nilai signifikansi 2 pilot sebesar 0,001 karena nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar fisika antara kelas yang menggunakan simulasi virtual interaktif dan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Setelah itu di sini saya sudah membuat juga interpretasi dari data min, di mana kelompok 1 itu sama dengan 88,90 dan kelompok 2 itu 79,97. Artinya, kelas dengan simulasi virtual interaktif memiliki rata-rata hasil belajar lebih tinggi dibandingkan kelas dengan metode konvensional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan analisis regresi, yang dimana untuk kasus yang saya ambil yaitu seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha akan melakukan penelitian di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Tabanan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media pembelajaran digital dengan hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pupuan dengan melibatkan 30 siswa kelas 11 IPA sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini, intensitas menggunakan penggunaan media pembelajaran digital diukur melalui angket dan dijadikan sebagai variabel prediktor X. Sedangkan hasil belajar matematika siswa diperoleh dari nilai tes dan dijadikan sebagai variabel kriterium atau Y. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar matematika siswa dapat diprediksi berdasarkan tingkat intensitas penggunaan media pembelajaran digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian yang diajukan adalah hubungan intensitas penggunaan media pembelajaran digital terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pupuan. Adapun rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media pembelajaran digital dengan hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pupuan. Dan ini merupakan tabel dari hasil data score antara intensitas penggunaan media pembelajaran digital dan nilai hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pupuan.
Kemudian untuk sebelum ke analisis regresi, terlebih dahulu kita akan melakukan uji prasyarat. Karena analisis regresi ini merupakan salah satu dari analisis statistik parametrik, jadi uji prasyarat penting dilakukan. Yang di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, di mana sebelum melakukan uji normalitas pada data regresi, terlebih dahulu dilakukan pembentukan data residual melalui analisis regresi linear sederhana. Data residual ini merupakan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi hasil regresi yang digunakan sebagai dasar dalam pengujian normalitas. Jadi uji normalitas ini tidak menggunakan data mentah, tapi menggunakan data residual. Baik, kita pertama ke variabel view terlebih dahulu. Pada kolom name di baris pertama itu kita isi dengan intensitas. Dan untuk baris kedua, kita isi dengan hasil belajar. Setelah itu kita ke tampilan data view. Kita masukkan nilai dari masing-masing kelompok itu. Setelah itu, kita akan lakukan uji normalitas residual. Kita klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Nah, pada hasil belajar ini, kita masukkan ke Dependent, dan intensitas kita masukkan ke Independent. Setelah itu, kita klik Save, kita centang under standardized pada kolom residual, kemudian Continue, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke tampilan data view. Bisa dilihat pada halaman data view ini sudah terdapat variabel baru yaitu res1 dengan tampilan nilainya yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas data residual ini. Kita akan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik. Kita klik Explore. Namun sebelum itu, saya sudah membuat hipotesis dari uji normalitas pada analisis regresi. Yang dimana hipotesisnya itu yaitu handle nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga data residual berdistribusi normal. Dan jika HA nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga data residual tidak berdistribusi normal. Untuk kriterianya itu, jika nilai signifikansi B besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga data residual tidak berdistribusi normal. Nah, kita lanjutkan lagi untuk menguji normalitas pada data residual ini. Untuk yang res1 ini atau unstandardized ini kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita akan klik plots, centang normality plots with test. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, bisa dilihat pada baris unstandardized residual di bagian signifikansi dan di metode Shapiro-Wilk itu bisa dilihat outputnya adalah 0,431 yang artinya lebih besar dari 0,05
maka data residual ini berdistribusi normal, sehingga bisa dilakukan uji prasyarat selanjutnya. Karena uji normalitas data residualnya berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan uji homoskedastisitas. Jadi, dilakukan uji homoskedastisitas ini sebagai salah satu prasyarat dalam analisis regresi linear sederhana. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan, dan pada penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan uji Glatzer dengan bantuan SPSS. Sebelum melakukan uji homoskedastisitas dengan metode Glatzer dilakukan, terlebih dahulu dihitung nilai absolut residual atau ABS-RES dari data residual yang diperoleh. Untuk hipotesis dari penelitian ini, yaitu H0 nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, dan apabila HA nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga terjadi heteroskedastisitas. Dengan kriteria pengambilan keputusan itu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga terjadi heteroskedastisitas. Kita kembali lagi ke tampilan data view pada SPSS. Dan di sini kita akan membuat data absolute residual atau ABS-RES-nya menggunakan metode Glatzer, mana kita akan klik transform, kemudian klik compute variable. Setelah itu, pada target variabel ini kita isi dengan ABS-RES, dan pada numeric expression itu kita isi dengan unstandardized. Kita tambahkan di sini ABS. Setelah itu kita klik OK. Kita kembali lagi ke halaman data view. Bisa dilihat pada halaman data view ini sudah terdapat lagi variabel baru, yaitu ABS-RES itu dengan tampilan nilai seperti ini. Karena di sini sudah terbentuk variabel dari ABS-RES dan juga nilainya sudah tertera, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Kita akan mengklik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, di sini pada dependent itu isinya adalah ABS-RES itu di bagian dependent dan intensitas itu di bagian independent. Setelah itu kita akan klik OK. Bisa dilihat pada output koefisiennya itu di bagian intensitas, nilai signifikansi yang keluar itu adalah 0,079, yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser ini diperoleh nilai signifikansi variabel intensitas sebesar 0,079. Karena nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga
Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dan bisa dilanjutkan uji yang selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis regresinya. Jadi analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu intensitas penggunaan media pembelajaran digital terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika siswa, serta untuk memperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan dalam memprediksi hasil belajar matematika berdasarkan variabel tersebut. Jadi untuk hipotesisnya di sini itu H0 nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka intensitas penggunaan media pembelajaran digital tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan HA, nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, intensitas penggunaan media pembelajaran digital berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi di sini kita akan kembali lagi ke halaman data view. Kita akan melakukan analisis regresi. Kita akan mengklik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, hasil belajar. Hasil belajar ini kita pindahkan ke Dependent. Kemudian untuk intensitasnya itu di Independent. Selanjutnya OK. Bisa dilihat pada output dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Jika kita lihat pada model summary ini, itu ditunjukkan R-nya sebesar 0,984, R square-nya itu 0,969, dan adjusted R square itu 0,986. Kemudian pada uji ANOVA-nya itu nilai signifikansinya itu lebih kecil dari atau 0,001. Dan pada koefisien pada baris konstan itu nilai signifikansinya 0,005, dan pada intensitas itu nilainya 0,001. Dari output mengenai analisis regresi yang sudah saya lakukan menggunakan SPSS, pada model summary ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh tadi nilai R square-nya sebesar 0,969, dan hal ini menunjukkan bahwa variabel intensitas memberikan pengaruh sebesar 96,9% terhadap hasil belajar, sedangkan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dan untuk uji ANOVA-nya, berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai F sebesar 874,88 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 di sini ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan. Model regresi signifikan sehingga variabel intensitas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian pada output koefisiennya, berdasarkan hasil uji T pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi variabel intensitas lebih kecil dari 0,05, dan karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar
siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Tujuan. Demikianlah presentasi saya mengenai uji T dan juga analisis regresi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya meminta maaf apabila presentasi yang saya lakukan belum cukup sempurna. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.